Shalom ibu-ibu terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah bersama ibu-ibu PW Ester di rumah saja. Terima kasih kepada Bapak Satyanu Paromusidi yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk sore hari ini. Mari kita mulai ibadah dengan menyanyi "Kurasakan Kasih-Mu Tuhan". Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu PW Ester, walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Amin. Ibu-ibu terkasih, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian
bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Yesus, bentukku seturut dengan gambaranmu, biar ku semakin serupa dengan gambaranmu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Shikaralabase
Yesus, Yesus Tuhan, semakin segambar denganmu. Yesus Tuhan, ku datang menyembahmu. Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Selamat sore, ibu-ibu yang tergabung dalam PW Esther. Apa kabar? Tetap sehat ya, tetap semangat. Nah, apakah ibu-ibu di tengah pandemi COVID-19 ini masih merasa beruntung? Karena di tengah penyertaan Allah, ibu-ibu juga telah mendapat kasih karunia Allah atau anugerah Allah. Nah, sore ini saya ingin berbincang dan menyegarkan kita semua tentang kepastian yang telah kita miliki tentang kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah itu? Kasih karunia Allah adalah kebaikan yang kita terima dari Allah, bukan karena kita baik, juga bukan karena ada faktor usaha atau upaya kita. Tetapi ini adalah pemberian Allah. Tuhan memberi begitu saja dengan cuma-cuma, sekalipun kita sebenarnya tidak layak menerimanya. Sebagai orang berdosa,
kita layaknya dibuang ke dalam api neraka. Dan kalau Allah melakukan itu, maka Ia bertindak adil. Tetapi dengan adanya kasih karunia Allah ini, menyebabkan Allah bertindak lain. Allah datang ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus, hidup suci, menderita dan mati di kayu salib untuk memikul hukuman dosa kita. Ia melakukan semua itu supaya kita tidak binasa. Kita tidak perlu masuk neraka, tetapi malah kita masuk surga. Jadi pengertiannya gini, ibu-ibu. Kalau kita jahat dan kita mendapat sesuatu yang tidak baik dari Allah, maka itu namanya hukuman, dan itu menunjukkan keadilan Allah. Kalau kita baik dan kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah, maka itu namanya pahala, dan itu menunjukkan keadilan Allah. Kalau kita baik, tetapi mendapatkan apa yang tidak baik dari Allah, itu apa namanya? Itu mustahil, ya, impossible. Itu merupakan ketidakadilan, dan itu tidak mungkin terjadi. Kalau kita tidak baik dan kita mendapat sesuatu yang baik dari Allah, maka itu namanya kasih karunia. Apa sebab kasih karunia Allah itu mengherankan atau menakjubkan? Karena kita bukan hanya manusia yang berdosa, tetapi sangat berdosa. Kalau kita adalah orang yang merasa diri baik, saleh, suci, atau lumayan baik, maka coba perhatikan dua hal ini. Betapa kita langgar hukum Tuhan, beberapa kali kita langgar hukum Tuhan, seperti jangan berdusta, jangan membunuh, dan sebagainya. Ingat bahwa menurut Matius 5 ayat 21-22 yang berbunyi demikian, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, berarti marah atau mencaci maki sudah termasuk membunuh. Demikian juga dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 ya, yang berbunyi demikian, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran firman Tuhan tentang keadaan manusia di hadapan Allah. Di dalam Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kamu sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kalau segala kesalahan kita digambarkan seperti kain kotor di hadapan Allah, lalu bagaimana dengan dosa-dosa kita? Nah, disinilah kasih karunia Allah atau amazing grace ya, di mana Allah sudah melakukan untuk menyelamatkan kita. Allah harus melakukan pengorbanan yang luar biasa. Allah tidak bisa memasukkan kita yang berdosa begitu saja. Allah itu adil, sehingga Ia harus menghukum setiap dosa. Kalau ada satu dosa yang tidak pernah dihukum selama-lamanya, maka Allah kehilangan keadilannya. Jadi, pada waktu melihat manusia yang berdosa, Allah harus jatuhkan hukuman. Tetapi Ia tidak ingin kita terkena hukuman tersebut. Lalu bagaimana caranya? Allah harus mencari seorang pengganti dalam memikul hukuman dosa manusia itu. Tetapi siapa penggantinya? Tidak mungkin manusia biasa, karena semua manusia berdosa.
Tidak mungkin juga malaikat. Karena tidak adil kalau manusia yang berdosa, malaikat yang harus dihukum. Jadi, harus Allah sendiri yang menjadi manusia dan pikul hukuman itu karena hanya Allah yang tidak berdosa. Dan inilah yang telah Allah lakukan. Ia menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus, lalu menderita dan mati di kayu salib untuk menggantikan kita, memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, Kristus adalah pengganti kita. Alkitab menyatakan bahwa Kristus tidak berdosa pada waktu menggantikan kita, memikul hukuman dosa yang begitu mengerikan dan yang sangat hina. Di dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Demikian juga dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Andai kata ia berdosa, maka saat ia mati, ia mengalami hukuman untuk dirinya sendiri. Tetapi karena ia suci, ia tidak berdosa. Maka pada waktu ia mati, ia mengalaminya untuk kita. Jadi, Kristus mati menggantikan kita untuk memikul hukuman dosa, sebab upah dosa adalah maut. Kita baca di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang menyebabkan sampai kita harus menganggap kasih karunia Allah itu mengherankan dan menakjubkan? Pertama, kita adalah orang yang sangat berdosa. Seandainya kita berdosa sedikit-sedikit, maka mungkin kasih karunia Allah itu tidak terlalu mengherankan. Tetapi kita ini sangat berdosa. Yang kedua, Allah dalam diri Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan yang luar biasa, kehinaan yang sangat dalam, untuk bisa selamatkan kita. Seandainya untuk menyelamatkan kita Yesus hanya dicubit 1 kali, maka mungkin kasih karunia Allah tidak terlalu mengherankan. Tetapi ia mengalami semua penderitaan itu untuk orang-orang yang sangat berdosa. Itu betul-betul luar biasa. Penderitaan dan kematian yang dialami oleh Yesus Kristus pada waktu menggantikan kita memikul hukuman kita adalah begitu mengerikan dan sangat hina. Dia diolok-olok, diludahi, dicambuk, ada mahkota duri di kepala, dipaku, ditombak, dan disalibkan. Jangan kita merasa kasihan pada waktu Yesus memikul salib. Ia tidak membutuhkan atau menghendaki belas kasihan kita. Dia mau kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga, karena kita bukan hanya dibebaskan dari hukuman kekal di neraka, tetapi kita dimasukkan ke sorga. Ia menyediakan sorga bagi kita. Jadi gabungan dari 3 hal ini menyebabkan kasih karunia Allah sangat menakjubkan dan sangat mengherankan. Nah, kesimpulannya apa, ibu-ibu? Kita jangan hanya heran, takjub terhadap kasih karunia Allah itu. Allah tidak menghendaki kita hanya heran atau takjub. Ia menghendaki kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena tanpa itu kita tidak bisa masuk surga.
Jadi, betapa beruntungnya ibu-ibu dan kita semua, meskipun di tengah pandemi ini, kita tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita tetap dipeliharanya. Amin. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Ibu-ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PW Ester dengan menyanyikan lagu Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata,